Oke, kembali lagi di channelnya si Lakman dan tentu saja dengan Lakman di sini. Pada kali ini saya akan memberitahu kepada teman-teman yaitu mengecek daya tampung di jalur SNBP atau Seleksi Nasional Berbasis Prestasi. Jadi, silakan teman-teman sudah bisa mengakses atau melihat daya tampungnya dan kuota di tahun ini. Oke, kita lanjut saja ke websitenya ya. Kita seperti biasa, kita ke SNPMB. Nah, kita ke websitenya itu yang SNPMB yang biasa saja ya. Jadi ya seperti biasa silakan teman-teman ke sini, ke tampilan ini, lalu portalnya kita hapus. Jadi ke snpmb.bppp.kemdikbud.go.id dan seperti biasa ke pojok kiri atas ke yang ada dengan simbol atau icon garis 3 ya, diklik lalu ke bagian SNBP dan klik PTN SNBP. Nah, di sini teman-teman sudah bisa melihat daya tampung dan kuotanya ya, atau nih linknya di pojok kanan atas ya. Pojok kanan atas, sorry, di pojok atas. Nah, di daya tampung ini ada 3 kolom, yaitu PTN Akademik, PTN Vokasi, dan PTKIN. PTN Akademik itu yang kayak universitas, institut, nah itu termasuk ke PTN Akademik. Atau S1 lah. Kalau PTN Vokasi, yaitu Politeknik ya. Politeknik dari Sabang sampai Merauke banyak di sini. Oke. Atau D4, D3. Nah, PTKIN itu seperti UIN, terus tuh oh di sini mah hanya UIN aja ya. Jadi seperti UIN dan sebagainya ya. Jadi silakan teman-teman bisa cek daya tampungnya. Lantas bagaimana cara membaca datanya? Misalnya kita ke PTN Akademik ya. Misalnya teman-teman ingin ke yang standar dulu deh. Misalnya ke Universitas Indonesia misalnya diklik. Nah, teman-teman lihat ya, di bagian sini ada keterangan jumlah prodinya dan ada alamat webnya atau alamat PMB ya, penerimaan mahasiswa baru. Dan teman-teman lihat ternyata Universitas Indonesia itu termasuknya ke dalam Provinsi Jakarta. Oke, walaupun letaknya ada di Depok, tetapi provinsinya masuk ke Jakarta. Jadi kalau teman-teman yang sekolahnya di mana ya, pokoknya di Jawa Barat misalnya, UI itu di luar Jawa Barat karena provinsinya Jakarta. Oke, lalu di sini lihat teman-teman, ada prodi-prodinya ya. Silakan teman-teman lihat di sini. Sebentar. Bisa teman-teman lihat prodi-prodinya banyak sekali, sampai 79 prodi ya. Nah, ini untuk nama program studinya. Lalu di sebelah sini ada jenjangnya, sarjana atau ada D4 juga tuh. Sarjana terapan dan D3 bahkan UI. Nah, lalu di sini ada daya tampungnya. Daya tampung itu berarti jumlah bangku yang disediakan di setiap program studi khusus jalur SNBP ya. Karena ini daya tampungnya jalur SNBP ya. Misalnya teman-teman pengen ke ilmu komunikasi nih. Dia daya tampungnya di tahun 2024 di tahun ini hanya 32 saja. Sedangkan di peminat di tahun 2023 berarti peminat di tahun sebelumnya atau kakak kelas teman-teman mencapai 1160. Oke, jika kita menggunakan kalkulator dasar atau matematika dasar ya, berarti kita akan 1160 dibagi 32 sama dengan 36,25. Ya, berarti untuk mendapatkan satu bangku
di jurusan ilmu komunikasi, teman-teman harus bersaing dengan 36 siswa seluruh Indonesia. Tinggi? Tentu saja. Sangat tinggi sekali bahkan ini. Dan di paling pojok kanan, jenis portofolio tidak ada. Ini maksudnya apa? Portofolio akan ada jika teman-teman memilih jurusan atau program studi yang ke dalam bidang kesenian atau keolahragaan. Ini di Politeknik sebenarnya sama saja, Politeknik juga. Jadi teman-teman silakan lihat. Pertama dilihat jurusannya, lalu jenjangnya, daya tampung dan peminat. Tadi sudah saya jelaskan secara singkat bagaimana cara mendapatkan gambaran kasar persaingannya. Ini misalnya kita lihat di Politeknik Negeri Malang ya, di usaha perjalanan wisata. Daya tampungnya 24, peminatnya 45, ya berarti kita ke 45 dibagi 24. Berarti teman-teman untuk mendapatkan satu bangku di Politeknik Negeri Malang bersaing dengan 2 siswa. Berarti ini cukup apa ya? Cukup besar peluangnya untuk lolos, begitu loh. Nah, lalu untuk memperdalam lagi, silakan teman-teman klik. Nah, di sini ada apa? Ada sebaran datanya yang lebih lengkap lagi di tahun 2022 bahkan. Sampai 2022, berarti sampai 2 tahun ke belakang. Oh, ternyata di usaha perjalanan wisata di Politeknik Negeri Malang di tahun apa ya? Mengalami penurunan peminatnya. Lihat di tahun 2022 hanya 51, di tahun 2023 hanya 45. Ya berarti peluangnya besar juga kalau mau lolos ke sini. Nah, begitu cara membaca daya tampung ya. Jadi silakan teman-teman baca mumpung waktunya masih banyak. Masih ada waktu sekitar 4 hari lagi atau 3 hari lagi. Sesuai video ini nanti akan diupload. Silakan teman-teman baca dan sering-sering berdiskusi dengan apa ya? Dengan guru BK-nya masing-masing. Ini misalnya di ISBI ya. Nah, kalau misalnya ISBI, misalnya pastikan kesenian nih. Nah, nanti ada portofolio. Tuh, ada seni karawitan dan sebagainya. Ini yang harus teman-teman siapkan mulai dari sekarang. Portofolio itu apa? Portofolio itu ya semacam apa ya? Dokumen pendukung lah. Cara mendapatkannya dari mana? Seperti ini, ke pojok kiri atas lagi, ke bagian unduhan. Lalu ke bagian portofolio, silakan teman-teman pilih portofolio yang sesuai. Ya, misalnya seni tari ya berarti downloadnya seni tari saja. Nanti ada banyak beberapa dokumen yang harus teman-teman siapkan. Oke, mungkin sekian untuk pemberitahuan daya tampung untuk jalur SNBP. Silakan teman-teman pelajari lebih lanjut daya tampungnya. Tadi sudah saya jelaskan secara singkat bagaimana cara membaca datanya. Ya, silakan teman-teman pelajari hingga teman-teman mendapatkan keputusan yang yakin untuk memilih PTN dan program studinya. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih teman-teman. Saya Lakmen, pamit undur diri dan dadah.